Monyet ini berwajah buruk rupa, tapi membuat semua gadis tersipu malu. Karena malu, mereka datang ke toko swalayan hanya untuk berinteraksi dengan monyet itu. Aku melihat semua ini, tapi tidak terkejut. Karena dari sudut pandang orang biasa, monyet ini tidak jelek, melainkan seorang pemuda yang tampan dan ceria. Entah sejak kapan, aku secara tidak sengaja menemukan bahwa banyak manusia hewan berbaur di masyarakat manusia. Mereka menyamar sebagai orang biasa, dan berbaur di berbagai posisi dalam masyarakat. Karena takut terkena masalah, aku hanya bisa berpura-pura tidak melihatnya. Tapi hari ini, setelah aku selesai berbelanja dan pergi, manusia monyet itu menatapku. Dia menyadari identitasnya telah terbongkar. Jadi, ketika aku pergi ke taman untuk memberi makan kucing, 3 preman menghampiriku. Mereka bilang kucingku selalu mengeong dan mengganggu mereka. Bisakah dia diam? Aku ingin berdebat dengan mereka. Tetapi setelah melihat wajah pemimpin mereka, aku langsung ketakutan dan tidak berani bicara. Karena orang ini jelas bukan manusia. Merasa ada yang tidak beres. Aku buru-buru membuat alasan, dan bersiap untuk melarikan diri. Tapi monster ular itu berkata, "Kau pikir kau bisa pergi?" Lalu dia mengulurkan tangannya, dan beberapa jarinya mulai membelah dan berubah bentuk. Beberapa ular berbisa tiba-tiba keluar dari tangannya. Salah satu ular menggigit leherku, dan menyuntikkan racunnya. Aku langsung jatuh ke tanah dan mulai kejang-kejang. Monster ular itu berkata meskipun dia menggunakan racun tingkat terendah, itu sudah cukup untuk membuat jantung manusia biasa berhenti berdetak. Merasakan rasa sakit yang hebat di sekujur tubuhku. Aku tidak bisa tidak mengeluh betapa sialnya aku. Kemampuan untuk melihat manusia hewan bukanlah pilihanku. Dalam keputusasaan, entah itu halusinasi atau bukan, aku melihat seekor harimau besar muncul di depanku. Mendengar raungannya yang keras, aku perlahan-lahan kehilangan kesadaran. Tapi harimau itu tidak membunuhku, melainkan meledakkan gelombang energi yang kuat, yang membuat ketiga manusia hewan itu mundur. Monster ular yang memimpin terkejut. Kekuatan ini, benar-benar kau. Jadi selama bertahun-tahun ini kau bersembunyi di dalam tubuh manusia. Ketika energinya menghilang, harimau itu telah berubah menjadi bentuk manusia. Tatapannya menunjukkan niat membunuh. Setelah menempatkanku di tanah, dia bergumam, "Membiarkanmu menderita begitu banyak rasa sakit. Aku benar-benar minta maaf. Aku akan mengurus mereka untukmu. Tidak perlu banyak waktu." Begitu dia selesai bicara, 2 manusia hewan bawahannya bergegas maju. Mereka mengira harimau itu baru saja pulih, dan kekuatannya belum pulih sepenuhnya. Jadi, mereka ingin menyerangnya selagi dia lemah. Sayangnya, kenyataan itu kejam. Harimau itu hanya perlu sedikit mengumpulkan tenaga, dan langsung membunuh 1 manusia hewan dengan 1 tamparan. Sedangkan yang lainnya melompat tinggi, mencoba untuk menyerangnya secara diam-diam. Namun, yang menyambutnya hanyalah tebasan kuat dari harimau ganas itu. Melihat 2 anak buahnya dihabisi dalam sekejap, pemimpin siluman ular terpaksa turun tangan sendiri. Namun, saat dia merasa bangga karena mengira telah berhasil, harimau itu malah balik menamparkan ular berbisanya hingga mati. Akhirnya, ia meraih tubuh ular itu dan menariknya. Dalam sekejap, tubuh siluman ular berada di bawah cakar tajam harimau itu. Ia dicabik-cabik. Namun, saat harimau itu mengira pertarungan telah berakhir, siluman ular itu malah membelah diri menjadi ular-ular kecil yang tak terhitung jumlahnya. Mereka kemudian menghilang ke dalam bayangan dan berpencar melarikan diri. Harimau itu tidak mengejar mereka. Ia tahu bahwa ia telah benar-benar murka. Akhirnya, ia menoleh ke arahku yang terbaring di sampingnya dan menyadari aku masih bernapas. Waktu berlalu dengan cepat, hingga seminggu kemudian, aku terbangun dengan linglung di tengah teriakan. Di hadapanku berdiri seorang pria berambut pirang. Ia mengenakan pakaianku, dan mengomel karena aku sudah bangun. Menyuruhku segera membuat sarapan. Aku berteriak, "Aku punya nama. Namaku Ethan, dan kau tidak bisa membuatnya sendiri?" Sejak hari aku diserang siluman ular, harimau aneh ini tinggal di rumahku. Namanya Hanyu. Sepertinya nama itu berasal dari sebuah mitos yang pernah ku dengar. Nama tokoh utamanya. Namun sayangnya, ia tidak memiliki wibawa seperti tokoh mitos. Malah terkesan lucu karena ia adalah seekor kucing besar. Saat aku keluar membawa 2 telur goreng, kulihat ia saking laparnya sampai berebut makanan dengan kucingku. Hanyu, harimau ganas itu, benar-benar tidak mengerti mengapa aku memberikan makanan kepada kucing. Makhluk lemah tanpa kemampuan bertarung. Aku hanya bisa menggelengkan kepala melihat kucing kecil dan kucing besar saling berpandangan sinis. Dahiku berkerut. Setelah sarapan, aku bertanya kepada Hanyu tentang apa yang terjadi hari itu. Siluman ular yang kabur itu sepertinya mengenalmu. Hanyu hanya berpikir sejenak. Kemudian, ia mencakar bajuku. Pakaianku robek, menampakkan kalung di leherku. Kalung liontin raja ini adalah peninggalan ibuku. Hanyu sebelumnya bersembunyi di dalamnya. Ia memegang bahuku, dan memperingatkanku untuk selalu memakai kalung itu mulai sekarang. Karena masalah akan segera dimulai. Kemudian, di sekolah, ada murid pindahan bernama Yihu. Murid-murid lain tidak terlalu tertarik pada anak yang pendek ini. Tapi, saat pertama kali melihatnya, aku merasa merinding. Aku tahu dia bukan manusia. Saat istirahat, Yihu tidak sengaja menabrak si pengganggu di koridor.
Si gendut itu langsung bilang ingin memberi Yihu pelajaran. Mereka memaksa Yihu pergi bersama mereka. Kebetulan temanku, Shona, lewat, dan melihatnya, lalu mengikuti mereka ke atap. Namun, di sana, Yihu hanya menepuk bahu si gendut, dan berkata, "Aku baru datang hari ini. Sekolah akan membiarkan kalian lolos kali ini." Si gendut merasa diremehkan. Ia menarik Yihu dan hendak memukulnya. Namun, Yihu berbalik. Senyum ramah terukir di wajahnya. Pada saat itu, aura dingin menusuk seluruh tubuh si gendut. Kemudian, dari sudut pandang anak buahnya, si gendut tidak lagi menyerang Yihu, melainkan mengambil kursi terdekat, dan melemparkannya ke arah mereka. Serangan si gendut seperti orang kesetanan. Tak lama kemudian, semua anak buahnya berhasil dilumpuhkan. Saat Xiao Na, yang mengintip dari sudut, melongokkan kepalanya, ia melihat Yihu yang seperti iblis. Ia sangat terkejut. Setelah pulang sekolah, ia segera menemui aku. Ia menceritakan kejadian Yihu saat makan siang. Ia hendak mengatakan bahwa ia merasa Yihu bukan manusia. Tiba-tiba Yihu muncul dari belakang. Ia memotong ucapan Xiao Na, dan mulai bertanya di mana aku tinggal. Ia juga ingin main ke rumahku malam ini. Saat aku hendak menjawab, Xiao Na buru-buru berkata, "Bukankah kau ada acara malam ini? Lain kali saja." Lalu ia menarikku dan pergi buru-buru. Yihu menatap punggung Xiao Na, dan niat membunuh muncul seketika. Ia mengejar Xiao Na. "Kau pikir kau siapa? Berani memotong ucapanku? Dasar gendut tidak berguna." Saat malam tiba, ia mengendalikan Xiao Na untuk berdiri di tepi gedung. Ia tidak langsung membunuhnya, melainkan membuat Xiao Na meneleponku untuk meminta tolong. Karena tujuan Yihu kali ini adalah mengikuti perintah bosnya untuk menemukan aku, yang dihuni oleh kekuatan harimau, dan memastikan seberapa kuat diriku. Saat itu, aku bergegas ke tempat kejadian, dan melihat sahabatku yang hampir jatuh. Aku mendesaknya untuk segera turun. Namun, Xiao Na hanya menangis, dan mengatakan bahwa tubuhnya sudah tidak bisa dikendalikan. Bos yang menonton dari samping, memastikan bahwa harimau di dalam tubuhku belum bangun. Kalau sudah, aku tidak akan selemah ini. Percakapan mereka membuat Yihu yang sangat ambisius semakin marah. Kenapa semua orang peduli pada pecundang ini? Saat aku bertanya kenapa ia melakukan ini, Yihu berteriak, "Diam, lihat saja dia baik-baik." Lalu ia mengendalikan Xiao Na untuk melompat. Kejadian tiba-tiba ini membuat para bos terkejut. Saat aku melompat untuk menyelamatkannya, sudah terlambat. Xiao Na jatuh ke tanah. Mendengar suara kematian gadis itu, Yihu tertawa puas. Ia mengejek, "Harimau macam apa aku ini? Lebih seperti ayam pengecut." Lalu Yihu menoleh ke bosnya, dan berkata bahwa pecundang seperti aku tidak perlu dipusingkan. Namun, bosnya malah memarahinya dan menyebutnya gila, karena telah menyebabkan kematian seseorang. "Seharusnya aku tak meminta bantuanmu." Kata-kata itu benar-benar membuatku marah. Sejak hari dia dipekerjakan, para bos selalu meremehkannya, dan sekarang, dia telah membuktikan dirinya lebih kuat dari si macan itu. Mengapa mereka masih memperlakukannya seperti ini? Dalam kemarahan, aku menyerbu ke depan untuk memukulnya. Yihu hanya mengangkat jarinya dan menekannya, memperhatikan aku untuk tidak macam-macam. Dia bisa mematahkan leherku dalam sekejap. Pada saat kritis, bos turun tangan dan menghentikan Yihu. Namun, Yihu sudah benar-benar lepas kendali. Dia memperingatkan bos untuk tidak bergerak jika masih ingin hidup. Bos Wen juga menunjukkan aura pembunuhnya dan berteriak, "Kau gila!" Aura keduanya meledak dalam sekejap. Namun, Yihu berani melawan tentu saja punya alasannya. Sebagai manusia binatang sejati, dia hanya perlu mengulurkan tangan dan mematahkan leher bos dari jarak jauh. Dengan satu kibasan tangan lagi, bos langsung terbunuh, dan terlempar ke samping. Setelah mengurus orang yang menghalangi, Yihu mengalihkan pandangannya kembali padaku. Dia menggerakkan jarinya, dan kedua tanganku secara tak terkendali mencekik leherku sendiri. Merasakan sakitnya tidak bisa bernapas. Naluri bertahan hidupku mencapai batasnya. Saat Yihu hendak mengirimku menyusul Xiao Na, di belakangnya, tubuh bos tiba-tiba memancarkan energi hitam. Energi ini melewati Yihu, dan menyerbu ke arahku. Seketika, sebuah kekuatan dahsyat terus mengalir masuk. Kedua anak buahnya terkejut melihat ini. Aku ternyata bisa menyerap energi orang lain. Melihat auraku meningkat, Yihu tidak lagi meremehkanku, dan mulai serius. Dia menggunakan seluruh kekuatan ilusinya, ingin membuktikan bahwa dia makhluk yang lebih kuat dariku. Tapi sedetik kemudian, Yihu tiba-tiba memuntahkan darah. Lengan kanannya patah dengan sendirinya. Di hadapan kekuatanku, ilusinya berbalik melawannya. Sekarang dia menuai apa yang dia tabur. Aku meraih kerahnya dengan kasar. "Kenapa kau membunuh Xiao Na? Aku takkan pernah memaafkanmu." Mendengar ini, Yihu tertawa. "Kau pikir kau menang? Itu hanya menipu diri sendiri. Saat gadis itu mati, kau tidak bisa berbuat apa-apa." Dia tertawa lebih keras lagi. "Tertawalah ibumu." Dalam kemarahan yang meluap, aku langsung memberinya pukulan keras, membuat Yihu terbenam ke dalam dinding. Lemas tak berdaya, dia baru saja mengangkat kepalanya. Ketika aku menyerbu lagi, dan melanjutkannya dengan pukulan lain, dinding langsung hancur. Yihu terlempar keluar dari gedung yang belum selesai. Jatuh di udara, melihat sosokku, dia mengumpat dengan tidak rela, "Sial!" lalu menghantam tanah.
Kehilangan seluruh kekuatan bertarungnya, aku langsung melompat ke tanah dan mulai mencari keberadaan Xiaona. Tapi tiba-tiba, suatu energi menjadi tak terkendali, dan semuanya menyerangku. Sepertinya mereka ingin memasuki tubuhku. Secara naluriah aku mencoba melawan, tetapi aku tetap diserang paksa oleh kekuatan itu, dan akhirnya pingsan. Ketika kedua anak buahnya turun, mereka hanya melihatku yang sudah pingsan. Saat mereka sedang memikirkan apa yang harus dilakukan, sebuah kekuatan besar datang ke tempat itu. Itu adalah Hanyu. Dia tiba di tempat kejadian. Melihat kekacauan dan aku yang terluka, dia langsung mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. Kedua anak buah itu segera berbalik dan ingin melarikan diri, tetapi Hanyu langsung menghalangi mereka. Dia mencekik leher salah satu dari mereka dan bertanya apa yang baru saja terjadi. Anak buah itu hanya tergagap-gagap mengatakan bahwa mereka dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Mendengar itu, Hanyu menatap dengan tajam dan langsung membunuh anak buah itu. Orang lainnya ketakutan dan segera mengatakan bahwa mereka hanya menjalankan perintah. Mereka mengatakan melukaiku hanyalah sebuah kecelakaan. Demi menyelamatkan nyawanya, makhluk buas itu mengatakan bahwa mereka hanya dibayar untuk melakukan pekerjaan itu. Dan yang mempekerjakan mereka adalah sebuah organisasi bernama Geng Yaksa. Hanyu yang marah langsung menghabisi kedua makhluk buas itu dan membawaku pulang. Dalam mimpiku, aku berulang kali memimpikannya Xiaona. Aku mengulurkan tangan untuk menyelamatkannya, tetapi akhirnya aku terbangun dengan kaget. Saat itu, Hanyu ada di sampingku. Dia mengingatkanku bahwa masih pagi, dan menyuruhku untuk tidur lagi. Aku tidak menghiraukannya, dan malah bertanya tentang harimau aneh dan makhluk-makhluk buas itu. Makhluk seperti apa mereka sebenarnya? Saat aku masih kecil, ku menyadari bahwa terkadang aku bisa melihat hal-hal yang seharusnya tidak kulihat. Setiap kali itu terjadi, ibuku akan memberitahuku bahwa mereka adalah teman manusia, dan aku tidak perlu takut. Tapi setelah dewasa, baik itu ular berbisa dan burung beo sebelumnya, ataupun kelompok 3 orang itu, semuanya membuatku merasa sangat tidak nyaman. Aku bertanya pada Hanyu apa yang sebenarnya terjadi. Pasti dia tahu, kan? Hanyu tidak menjawab pertanyaanku secara langsung. Sebaliknya, dia mulai bertanya di mana ibuku sekarang. Setelah aku mengatakan bahwa ibuku telah meninggal, dia mengeluarkan kalung itu, dan bertanya, apa yang ibuku katakan saat memberiku liontin giok ini? Aku tidak banyak berpikir, dan menjawab dengan jujur, ibu bilang ini jimat pelindung, dan aku harus selalu memakainya. Setelah mendengar itu, wajah Hanyu langsung muram. Sepertinya aku harus mengunjungi ibumu, kata Hanyu. Kata-kata itu membuatku bingung. Aku benar-benar tidak mengerti apa maksud kunjungan ini. Di dunia yang dihuni manusia dan siluman ini, beberapa siluman kuat membentuk organisasi, dan geng Yaksa ini adalah geng yang mengelola puluhan klub malam. Saat ini, pemimpin mereka, Yaksa, sedang memeriksa klubnya. Hari ini, ada seorang penyanyi bernama Jiang Xiaohu. Suaranya merdu seperti wanita, membuat bisnis malam ini sangat ramai. Tapi Yaksa datang bukan hanya untuknya. Anak buahnya di luar telah membawa kabar bahwa misi penyelidikan Hanyu si harimau telah gagal. Semua siluman yang terlibat dalam misi itu terbunuh. Bahkan seorang manusia juga tewas. Karena itu, para siluman berpengaruh berkumpul di sini untuk membahas apa yang harus dilakukan. Namun, saat pertemuan berlangsung, Jiang Xiaohu diam-diam menyelinap keluar. Ternyata dia adalah seorang mata-mata yang memanfaatkan pendengarannya yang tajam untuk menguping diskusi para petinggi di dalam. Harimau itu telah pulih. Identitasku sebagai manusia yang memiliki kekuatan harimau telah terbongkar sepenuhnya. Yaksa ingin menangkap Hanyu, tetapi siluman lainnya ragu-ragu. Lagi pula, Hanyu dikenal sebagai siluman terkuat sepanjang masa. Mereka semua yang hadir mungkin tidak cukup kuat untuk melawannya. Namun, Yaksa tampak sangat percaya diri. Terkuat sepanjang masa, katamu, itu masa lalu, ujarnya. Saat itu, anak buah Yaksa memergoki Jiang Xiaohu yang mencurigakan di luar. Saat mereka menangkapnya untuk diinterogasi, Yaksa tiba-tiba melepaskan aura membunuh. Sebagai siluman tingkat tinggi, ia merasakan bahwa Xiaohu bukan orang sembarangan. Tanpa menunggu Xiaohu berbicara, Yaksa langsung menyerangnya. Xiaohu ditangkap dan dibanting ke dinding dengan keras. Namun, saat debu menghilang, Jiang Xiaohu tampak tidak terluka. Ia mengejek, layak disebut Yaksa. Seranganmu memang sakit. Yaksa tidak banyak bicara, dan langsung melancarkan serangan lagi. Serangan kali ini membuat lubang besar di dinding. Jiang Xiaohu memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, ia tidak tinggal lebih lama lagi, dan langsung melarikan diri. Ia berlari kencang, melompat dan menghancurkan kaca jendela ke jalan. Ia pikir Yaksa tidak akan mengejarnya di jalanan yang ramai. Tapi ternyata Yaksa tidak peduli terekspos. Ia terus menyerang Xiaohu di jalan. Melihat itu, Jiang Xiaohu tidak lagi menahan diri. Ia berbalik dan menjaga jarak, lalu berteriak, giliranku. Kekuatan api meledak darinya. Ia meluncurkan bola api silang ke arah Yaksa. Api yang ganas mulai membakar Yaksa. Namun, sedetik kemudian, Jiang Xiaohu terkejut. Yaksa yang terkena bola api hanya mengalami luka ringan. Kulitnya hanya sedikit tergores. Dan serangan ini membuat Yaksa mengenali identitas Jiang Xiaohu.
Ternyata dia cukup terkenal di kalangan siluman. Dijuluki rubah ekor 9, pertarungan mereka sudah menarik perhatian orang-orang di sekitar. Semburan api Jiang Xiaohu membuat orang-orang tercengang. Banyak yang penasaran apakah ini syuting film. Sementara itu, di dalam sebuah mobil, sebuah tim dari Badan Keamanan Nasional sedang diam-diam mengawasi mereka berdua. Jiang Xiaohu melihat kerumunan yang riuh. Masih mau lanjut? Tanyanya. Nanti bisa jadi masalah besar. Lalu, saat Yasha lengah, dia melompat ke atap. Yasha yang tersadar berkomentar, "Rubah licik." Dia segera mengejar. Saat dia sampai di atap, api Jiang Xiaohu sudah menunggunya. Dia menembakkan bola api yang membumbung tinggi. Tapi Yasha menghindar tepat waktu. Dia menghindarinya. Lalu, dia melancarkan pukulan kuat. Bahkan Jiang Xiaohu terkejut dengan kecepatannya. Itu adalah pukulan yang sangat kuat. Meskipun tidak melukainya, itu membuat Xiaohu menyadari bahwa Yasha lebih kuat darinya dalam pertarungan langsung. Tidak ada pilihan lain. Xiaohu melompat mundur, bersiap untuk mundur. Tapi malam ini, Yasha tidak berniat melepaskannya. Dalam sekejap, dia berada di depan Xiaohu. Tinjunya mengumpul kekuatan, berniat untuk menghabisinya dengan satu pukulan ini. Di jalan di bawah, tim Badan Keamanan Nasional telah mengevakuasi orang-orang. Kapten Jiang Meiki termenung melihat pertarungan di atas. Malam ini pasti malam yang luar biasa. Saat ini, Jiang Xiaohu sudah terpojok. Setelah menerima pukulan mengerikan itu, dia tidak mati. Bahkan Yasha memujinya. "Kau orang kedua di dunia ini yang masih bisa berdiri setelah menerima pukulanku." Tapi kata-kata ini membuat Jiang Xiaohu tertarik. Dia bilang ingin melawan orang pertama itu. Yasha langsung marah mendengarnya. Dia dengan marah mengatakan Xiaohu bahkan tidak layak mengikat tali sepatunya. Lalu, dia mengumpulkan kekuatan untuk menyerang. Tapi Jiang Xiaohu menggunakan apinya untuk menangkis dan dalam sekejap, melompat ke udara. Dia melepaskan kekuatan api yang dahsyat. Dua semburan api besar langsung menghujam ke bawah. Yasha yang tidak sempat menghindar terjatuh ke tanah. Saat Jiang Xiaohu berhenti, Yasha bertanya, "Sudah berapa lama kau di bumi?" Tapi Jiang Xiaohu hanya menjawab asal, "Tidak terhitung." Lalu dia membahas tentang majikan Yasha. Dia bilang ingin tahu apa tujuan majikannya. Kata-kata ini membuat Yasha dipenuhi niat membunuh. Dia bahkan tahu tentang majikannya. Hari ini, dia harus menangkap Jiang Xiaohu. Saat keduanya bersiap bertarung, tim Badan Keamanan Nasional tiba di tempat kejadian. Mereka mengeluarkan pistol dan memperingatkan keduanya untuk tidak bergerak. Tapi Yasha hanya melirik mereka. Lalu dia menoleh ke Jiang Xiaohu dan bertanya, "Apa kau anak buah mereka?" Xiaohu segera berkata, "Mana mungkin. Apa aku tak punya malu?" Melihat situasi ini, jaksa tahu malam ini tak akan ada hasil. Ia meninggalkan ancaman. "Lain kali aku pasti akan menghajarmu." Lalu ia melompat ke atas gedung dan menghilang dengan cepat. Keahliannya yang luar biasa membuat Kapten Jiang Meiki yakin bahwa dia pasti bukan manusia. Namun, Jiang Xiaohu tidak melarikan diri. Ia malah mengulurkan tangannya untuk ditangkap. Ini adalah interogasi untuk mengidentifikasi makhluk non-manusia. Siluman yang dikenal sebagai rubah berekor 9 menyerahkan diri kepada pihak berwenang. Dalam investigasi, manusia menemukan semua datanya palsu. Mereka hanya bisa memastikan bahwa makhluk di hadapan mereka bukanlah manusia. Dan Jiang Xiaohu tidak menyembunyikan apapun. Ia langsung berkata, "Dibandingkan dengan ini, aku bisa menyemburkan api dari tanganku dan melompat dengan mudah ke atap gedung setinggi 5 lantai. Apa kalian tidak penasaran?" Kata-kata ini menarik perhatian tim investigasi. Tapi Jiang Meiki, sebagai ketua tim, tahu bahwa makhluk ini pasti tidak akan bicara dengan cuma-cuma. Ia bertanya pada Xiaohu, "Siapa kau sebenarnya?" Dalam sekejap, Xiaohu menunjukkan kemampuan apinya. Untuk mencapai tujuannya, ia dengan senang hati menunjukkan wujud aslinya. "Makhluk di dunia ini bukan hanya kalian manusia." Ia telah membuktikan identitasnya, dan mulai menceritakan asal-usul siluman kepada Jiang Meiki yang penasaran. Di planet ini, setiap negara memiliki mitos dan tokohnya sendiri. Mereka diciptakan oleh imajinasi manusia, dan masing-masing memiliki kekuatan super. Tapi sebenarnya, mereka adalah siluman yang berpindah dari dimensi lain. Seperti Superman yang berasal dari Krypton. Setelah tiba di bumi, ada yang memilih untuk menunjukkan kekuatan mereka, dan dicatat sebagai mitos. Sementara yang lain memilih untuk hidup tersembunyi di masyarakat. Jiang Xiaohu menjelaskan, sebutan siluman agak merendahkan mereka. Mereka adalah makhluk yang lebih superior dari manusia. Mendengar ini, Jiang Meiki terdiam sejenak lalu bertanya, "Jika mereka benar-benar menembak yaksa tadi, apa yang akan terjadi?" "Pelurunya akan ditangkap dengan satu tangan." Xiaohu segera menjawab pertanyaan itu. Ia mengatakan ras yaksa adalah yaksa iblis. Baik kekuatan maupun pertahanannya, tidak tertandingi oleh siluman biasa. Yaksa telah kembali ke markasnya. Ia datang untuk menemui tuannya. Pria itu bertanya tentang pertarungan di klub malam. Setelah mengetahui rubah berekor 9 dibawa oleh manusia, ia tidak terkejut. Ia berkata pada Yaksa untuk tidak mengkhawatirkan manusia. "Kau tak perlu pedulikan itu." Lalu ia mengeluarkan secarik kertas, dan berkata ia punya teman lama di kota tua. Suruh dia untuk menangkap manusia yang dilindungi harimau itu. Setelah Yasha pergi, seorang misterius muncul di belakang pria itu.
Dia memanggil nama pria itu, dan mengatakan bahwa Tuan Lilong benar-benar memujinya. Lilong menjawab bahwa Yasha adalah tangan kanan dan kirinya, pendukung terkuatnya. Sementara itu, di sebuah jalan tua, seorang manusia buas baru muncul. 3 preman sedang menagih hutang dengan kasar. Kepala desa telah ditangkap dan dipukuli karena mencoba melarikan diri. Saat mereka hendak melanjutkan, kepala desa tiba-tiba menunjuk ke belakang. Di sana, seorang gelandangan sedang berjongkok. Dia melihat ketiga preman berbalik dan mengambil batang besi. Tingkah anehnya membuat ketiganya tertawa terbahak-bahak. "Apa kau mau memukul kami?" Salah satu preman yang gemuk hampir mati tertawa. "Aku berdiri di sini. Pukul aku kalau berani." Detik berikutnya, batang besi itu melayang ke arahnya. Gelandangan itu mengayunkan batang besi dan mengirimnya terbang ke jalan sebelah. Gelandangan itu kemudian berbalik dan memperingatkan yang lain. "Pergi sekarang kalau mau hidup." Setelah menyelesaikan tugasnya, seorang ahli dari klan Yasha menemuinya. Dia ingin Raja Bertanduk Satu membantunya menangkap seseorang. Raja Bertanduk Satu mengenali orang ini sebagai sesama manusia buas. 3 hari kemudian, Raja Bertanduk Satu muncul di kereta cepat menuju luar kota. 2 jam sebelumnya, aku dan Han Yu sedang membicarakan kepulangan ke rumah. Untuk mengetahui mengapa Liontin yang menyegelnya ada di tangan ibuku, Han Yu memutuskan untuk ikut denganku ke kampung halamanku. Han Yu merasa dia tidak akan bisa mencintai dunia ini jika dia tidak mengetahui apa yang terjadi. Selama 5.000 tahun dia menghilang. Melihat Han Yu yang sedang asyik makan keripik kentang, aku tak bisa menahan diri untuk berkomentar. "Kau jelas-jelas sudah mencintai dunia ini." Lalu aku bertanya padanya, saat aku bertarung melawan harimau bersayap, kekuatan apa yang kuledakkan saat itu? Setelah itu, aku sudah mencoba berkali-kali, tapi aku tidak bisa memanggil kekuatan itu lagi. Apa mungkin aku juga manusia buas? Han Yu langsung membantah dugaanku. Dia yakin kekuatanku yang aneh berasal dari Liontin itu, dan bukan karena aku manusia buas. Mana mungkin ada manusia buas selemah itu? Bahkan keripik kentang saja tidak bisa dibuka. Selain itu, mereka bisa saling merasakan keberadaan satu sama lain. Seperti orang yang baru saja masuk ke gerbong ini, Han Yu langsung menoleh dan mengeluarkan aura membunuh. Dia menyadari bahwa orang itu datang dengan niat buruk. Karena suatu alasan, Raja Bertanduk Satu menyetujui permintaan Dilong. Dia datang untuk menangkapnya. Han Yu menyuruhku untuk segera turun dari kereta. Tinggal di sini hanya akan menghalanginya bertarung. Aku melihat keluar jendela. Keretanya sangat cepat. Bagaimana aku bisa turun? Tidak ada pilihan lain. Han Yu menggendongku dan memutuskan untuk melarikan diri. Namun, saat dia berbalik, Raja Satu Tanduk sudah ada di belakangnya. Tongkat besi di tangannya diayunkan ke bawah. Han Yu menghindar tepat waktu. "Kau juga anjing yaksa?" "Ya," tanyanya. Kemudian, dia menyerang dengan jurus harimau mencakar jantung. Diikuti dengan tendangan keras, yang menerbangkan Raja Satu Tanduk keluar. Saat aku dan Han Yu sampai di luar, Raja Satu Tanduk mendongak dan berkata, "Aku belum pernah melihat wajahmu sebelumnya." "Tentu saja, aku baru lahir, masih bayi," kata Han Yu dengan tanpa malu. Han Yu memuji dirinya sendiri dengan tebal muka. Mendengar itu, Raja Satu Tanduk mengayunkan tangannya dan menembakkan gelombang energi. "Rasakan ini." Gelombang energi itu memang menuju ke arahku. Han Yu segera datang dan melindungiku, tapi dia malah ditabrak Raja Satu Tanduk ke samping. Lalu, jurus 9 petir guntur dikeluarkan. Saat tersadar, Han Yu berkata, "Kau bahkan menyerang manusia yang tak berdaya. Masih punya malu?" Raja Satu Tanduk tidak peduli. Karena targetnya adalah aku. Han Yu terkejut. Raja Satu Tanduk mengambil tongkatnya dan menyerang lagi. Serangan bertubi-tubi membuat Han Yu mulai kesal. Dia berubah ke bentuk bertarung. Dia mulai serius. Han Yu menyerang dengan cakar harimau. Serangan cakarnya yang tajam melukai wajah Raja Satu Tanduk. Han Yu bergerak seperti hantu. Setiap kali Raja Satu Tanduk mengayunkan tongkatnya, dia bisa menghindar, seperti kucing bermain dengan tikus. Keseriusan Han Yu membuat Raja Satu Tanduk kewalahan. Saat dia tersadar, Han Yu sudah ada di belakangnya. Dia mengumpulkan energi. "Rasakan api dahsyatku." Tebasan yang cukup kuat untuk membelah batu dilepaskan. Raja Satu Tanduk jatuh tersungkur. Setelah pertarungan, Han Yu bergaya. "Kenapa aku sekeren ini? Aku jatuh cinta pada diriku sendiri." Tapi aku memperingatkan Han Yu untuk hati-hati. Detik berikutnya, sebuah kereta api berkecepatan tinggi melaju kencang. Han Yu yang sedang bergaya tertabrak dan menempel di jendela kereta. Aku tercengang melihat Han Yu tertabrak. Aku terkejut. Sebelum aku bisa mengejarnya, Raja Satu Tanduk bangkit kembali. Benar-benar tak disangka-sangka, saat Yaksa dan Raja Satu Tanduk berbicara, Yaksa telah memperingatkan, meskipun manusia itu dilindungi seseorang yang kuat, jangan remehkan dia. Dalam arti tertentu, dia mungkin lebih merepotkan daripada harimau. Raja Satu Tanduk mencengkeram bahuku. Dia ingin tahu apa kemampuanku. Lalu, dia menamparku. Aku tidak mau kalah dan menggigit tangannya. Aku menggigitnya, tapi aku malah ditampar terbang oleh Raja Unicorn. Tidak ada cara lain, karena tahu aku tidak bisa menang. Aku memilih untuk kabur. Sayangnya, detik berikutnya Raja Unicorn mengejarku. Aku dipukul hingga tersungkur tak berdaya. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, Raja Unicorn memutuskan untuk membawaku pergi sekarang juga.
Dia menyeretku di tanah seperti anak ayam. Ini membuatku merasa sangat terhina. Kehidupan pelajaranku yang tadinya baik-baik saja, entah bagaimana, dihancurkan oleh bajingan-bajingan ini. Dan semua orang juga mengejarku. Memikirkan hal ini, aku semakin marah. Kekuatan sebelumnya mulai muncul kembali. Sementara itu, di mulut terowongan, Hanyu bergegas kembali, tapi penghinaan yang berkepanjangan telah memenuhiku dengan amarah. Liontin giok di tubuhku melepaskan kekuatan yang dahsyat, memungkinkanku mencekik leher Raja Unicorn dengan satu tangan. Dengan sedikit tekanan, aku langsung mematahkan lehernya. Seketika, Raja Unicorn melihat kilasan-kilasan hidupnya. Firasatnya mengatakan padanya, bahwa hari ini dia akan mati di tanganku. Namun suasana itu dipecahkan oleh kereta berkecepatan tinggi, yang disertai dengan kedatangan Hanyu dari Mongolia. Kau cari mati, ya? Berani-beraninya kau menyakiti seorang anak. Sementara di tempat lain, Dilong dan Yaksa tiba di sebuah laboratorium, untuk mengetahui kekuatan yang ada dalam diriku. Dilong secara khusus mencari dokter paling terkenal di klan hewan, Baihe. Baihe membuat ramuan dari DNA yang kutinggalkan di TKP. Ramuan tersebut kemudian disuntikkan ke tubuh subjek uji coba. Hasil akhirnya melebihi ekspektasi semua orang. Setelah menerima ramuan DNA-ku, hewan biasa mengalami peningkatan daya tahan dan kekuatan yang signifikan. Hasil ini membuat Dilong sangat senang. Namun, muncul masalah lain. Ketika pemberian ramuan dihentikan, hewan tersebut akan mengalami efek samping yang parah. Mereka menjadi lemah dan membutuhkan beberapa hari untuk pulih agar dapat mempertahankan kekuatan tempur yang tinggi. Dilong harus menangkapku. Inilah alasan mengapa semua hewan memburuku. Namun, ada kasus khusus. Karena tubuhnya yang kuat, hewan ini adalah satu-satunya yang mampu menerima dosis ramuan DNA terbanyak. Tanpa mengalami masalah, Dilong menepuk kaca dan memerintahkan, bangunkan dia. Baihe menjadi sangat tertarik padaku. Padahal aku hanya manusia biasa, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini seperti lelucon dari Tuhan. Dengan rangsangan listrik, pria kekar di tangki nutrisi perlahan membuka matanya. Dia memaki, Dilong, dasar brengsek, kau pikir kau bisa menjadi apa? Lalu dia menghancurkan kaca, dan hendak menyerang. Yaksa dengan cepat menendangnya hingga terpental. Sebagai bawahan Dilong yang paling setia, dia takkan membiarkan siapapun menyakiti Lilong. Lilong pun berkata pelan, kasihan sekali. Keberadaan seperti kita, ditakdirkan untuk menghadapi kesepian abadi. Sedetik kemudian, dia melepas sarung tangannya. Petir yang kuat meledak di antara telapak tangannya. Hanya dengan satu serangan, dot orb yang kuat itu berubah menjadi abu. Lilong berbalik pergi. Dia bergumam, aku tidak ingin menjadi dewa. Aku hanya ingin menantang dewa. Kembali ke aku dan Hanyu. Hanyu sedang beradu akal dengan sekelompok burung camar. Mempertahankan rotinya. Barusan, aku akhirnya memutuskan untuk melepaskan Raja Unicorn. Karena aku bisa merasakan, dia punya tempat untuk pulang. Berita kegagalan Raja Unicorn menangkapku. Sampai ke telinga Lilong. Yaksa menawarkan diri untuk menangkapku. Tapi Lilong berkata pelan, tidak perlu. Aku akan pergi sendiri. Kata-kata itu membuat Yaksa ketakutan. Sebagai makhluk yang telah hidup ribuan tahun, hati Lilong telah mengalami banyak perubahan. Dia pikir tidak akan ada lagi yang membuatnya bersemangat. Tapi kali ini, kekuatanku membuatnya terpesona. Aku dan Hanyu telah sampai di sebuah pulau kecil. Disinilah aku dan ibuku dulu tinggal. Pulau 100 bunga. Tapi ingatanku tentang masa lalu telah kabur. Dan pulau ini juga telah berubah. Di mana-mana terasa aneh. Aku dan Hanyu terus berjalan. Akhirnya kami menemukan rumahku, tapi rumah yang dulu nyaman itu sekarang terbengkalai. Hanyu menyadari ada yang tidak beres dengan pohon-pohon di sekitar. Kerusakan separah ini, pasti bukan perbuatan manusia. Dia segera bertanya, apa pekerjaan ibumu dulu? Ibuku dulu seorang penyihir yang dihormati, terkenal di daerah ini. Tapi kemudian ada yang bilang ibuku membocorkan rahasia surga. Saat aku berbicara, aku merasa ada yang tidak beres. Aku lupa bagaimana ibuku meninggal. Sakit kepala hebat menyerangku. Sepertinya aku ingat seorang pria. Dia menurunkan petir, menghancurkan rumahku. Tapi aku tidak ingat siapa pria itu. Hanyu memintaku untuk berhenti memikirkannya. Dia berbalik dan berteriak ke arah pohon. Keluarlah, kau sudah mengikuti kami cukup lama. Seorang pria tua berambut putih muncul dari balik pohon. Kalian bisa menemukan persembunyianku yang begitu rapi. Tidak bisa diremehkan. Kalian berdua benar-benar berani. Apakah kalian datang ke pulau terpencil ini untuk mencari harta karun? Pria tua itu melompat ke atas reruntuhan, membelakangi kami. Dia bergumam, tak kusangka masih bisa melihat orb di sini. Saat aku melihat wajahnya, aku seperti teringat sesuatu. Dulu sepertinya dia pernah menggandeng tanganku. Kakek, siapa kau sebenarnya? Pria tua itu menyeringai. Dia berbalik dan melompat ke tanah. Ingin tahu siapa aku? Kalahkan aku kalau bisa.